wabarakatuh, teman-teman. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman nanti dapat menemukan pesan-pesan dari teks yang ustazah sajikan secara lisan dan tulis. Nah, nanti bentuk pembelajarannya, ustazah nanti akan mencontohkan pembelajarannya. Ustazah akan bacakan teksnya dan ustazah juga akan mendengarkan sambil menunjuk mana yang ustazah baca. Oke teman-teman, nanti boleh mendirikannya di rumah bersama ayah atau bunda atau kakak juga boleh. Kakaknya membacakan dan teman-teman mendengar sambil menunjuk yang mana yang dibacakan oleh ayah dan bundanya. Oke teman-teman, pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Silakan dilanjutkan Ustazah Hilda. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" Oke, sudah lanjut kembali. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan diam. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak itu. Pohon apel kembali merasakan kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Lanjut Zahida. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, sekarang kita akan menemukan pesan moral dari setiap paragraf yang ada di dalam teks. Mari kita baca paragraf yang pertama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu dan pohon itu juga senang bermain bersamanya. Kira-kira apa pesan moralnya? Pesan moralnya, dia sangat menyayangi pohon itu, Saling menyayangi antar sesama. Lanjut, kita lanjut soal paragraf 2. Waktu berlalu, anak-anak itu tumbuh dewasa. Suatu hari, dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan diam. Pesan yang terdapat di dalam paragraf nomor 2 ini, apa pesannya kira-kira? Memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang bisa kita beri. Kemudian anak laki-laki tadi
kalau ada orang yang mau memberi, jangan semuanya diambil lalu kemudian pergi begitu saja. Kayak gitu kira-kira ya. Paragraf 3. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab anak laki-laki itu. Apa pesan moralnya kira-kira? Pohon apel itu senang dia melihat temannya kembali, Ya. Dan dia masih bisa memberikan manfaat untuk bersandar bagi temannya. Kemudian anak laki-laki tersebut bersandar, mengambil lagi manfaat dari pohon apel itu dengan bersandar Di batangnya. Yang terakhir, baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan istirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahat, kata pohon apel. Anak laki-laki itu pun bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama kembali. Pohon apel masih memberikan manfaatnya kepada orang lain. laki-laki tersebut. Walaupun dia sudah ditinggal, datang lagi, diberikannya lagi kebermanfaatan untuk laki-laki tersebut. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika datang orang meminta bantuan, apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, maka kita berikan. Akan tetapi kita sebagai yang dibantu oleh orang lain, jangan hanya mengambil manfaatnya saja. Akan tetapi ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, seharusnya kita mengucapkan Terima kasih. Jangan pergi begitu saja tanpa ada rasa terima kasih kita kepada orang yang sudah membantu kita. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Bunyi hadisnya, malam yashkurillah yashkurin nas. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ayah bunda dan soleh-soleha, seperti itu ya pembelajarannya untuk pembelajaran bahasa Indonesia selama subtema 1. Nanti model pembelajarannya kayak seperti yang Ustazah contohkan tadi. Nanti ayah bunda bantu membacakan ke anak-anak sambil anak-anak menunjuk yang bagian mana yang sedang Ustazah baca. Namanya menyimak tapi sambil membaca juga, menyimak sambil melihat tulisannya yang mana yang sedang ayah bunda baca. Kemudian baru anak-anak kita bantu untuk menemukan pesan-pesan moral per paragrafnya. Nah, dalam buku modul ini ada banyak dongengnya ya ayah bunda. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya silakan ayah bunda bantu anak soleh-soleh kita belajar di rumah dengan sistem pembelajaran yang sama. Titik tekannya adalah anak-anak tidak kita fokuskan agar dia menemukan sendiri pesan-pesannya. Akan tetapi bagi anak-anak yang belum bisa memahami isi bacaan, kita tuntun dia, kita bimbing dia untuk membaca dan menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, untuk tugasnya teman-teman silahkan membaca teks yang dikirim oleh ustadz-ustazahnya, kemudian menjawab pertanyaan dan menulisnya di buku tulis.
Nah, Ayah Bunda, untuk seminggu ini kita bantu anak-anak untuk lancar membaca. Setelah itu, kita bantu anak-anak untuk memahami apa yang dia baca. Level berikutnya, baru anak-anak dapat mengambil pesan dari teks yang dia baca.